Groundbreaking MRT Bali dilakukan bertanda pembangunan sudah dimulai. Apakah akan bernasib sama seperti tol Gilimanuk Mengwi yang terhenti di tengah jalan? Berikut informasi selengkapnya. Upacara ngeruak menandai dimulainya proyek MRT Bali atau Bali Urban Survey. PT Sarana Bali Dwi Pajaya atau SBDC bersama PT Bumi Indah Prima atau BIP menggelar upacara tersebut di Sentral Parkir Kuta pada Rabu 4 September 2024. Upacara ngeruak ini kemudian disertai dengan membersihkan pekarangan lalu mengukur lahan. Peletakan batu pertama dalam upacara tersebut dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya diiringi doa yang dipimpin oleh Ida Ratu Peranda Geria Gulingan. Ari membeberkan proyek Bali Urban Survey ini terwujud atas inisiasi Pemprov Bali yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT SBDC berkolaborasi dengan PT BIP untuk membangun sarana angkutan umum massal berbasis kereta di Pulau Bali. Dalam pelaksanaannya, PT SBDC telah menetapkan PT Indotech sebagai kontraktor utama bersama China Railway Construction Corporation. Perusahaan tersebut akan bekerja sama dengan kontraktor lokal PT Sinar Bali Bina Karya atau Sinar Bali. Menurut Ari, Indotech mempunyai kemampuan teknis yang mumpuni untuk mengerjakan proyek sebesar MRT Bali, sedangkan CRCC dipilih karena memang mempunyai reputasi sebagai kontraktor transportasi kereta global yang memiliki pengalaman membangun 200.000 km di lebih 100 negara. Sedangkan PT Sinar Bali Bina Karya adalah kontraktor lokal Bali, penyedia red mix dan precast terbaik di Bali sejak tahun 1995. Pemilihan PT Sinar Bali sebagai kontraktor lokal juga merupakan realisasi komitmen konsorsium PT SBDC dan PT BIP untuk memberdayakan dan mengembangkan sumber daya manusia asli Bali. Bali Urban Survey akan dibangun dalam 4 fase, yakni fase 1 yang meliputi Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai Kuta, Sentral Parkir, Seminyak, Berawa, Semanggi dengan panjang 16 km. Kemudian fase 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai, Jimbaran, Unut, Nusa 2 sepanjang 13,5 km. Dan fase ketiga meliputi Sentral Parkir Kuta, Sesetan, Renon, Sanur. Selanjutnya fase keempat meliputi Renon, Sukawati, Ubud. Namun fase ketiga dan keempat masih tahap feasibility study atau uji kelayakan. Total nilai investasi untuk kedua fase pertama mencapai 10,8 miliar US dollar dan untuk keseluruhan 4 fase adalah 20 miliar US dollar. Pembangunan fase Bandara Ngurah Rai ke Kuta Sentral Parkir ditambah keseluruhan fase 2 ditargetkan dapat selesai pada akhir kuartal kedua pada tahun 2028. Diharapkan keseluruhan fase 1 dan fase 2 akan beroperasi penuh pada akhir tahun 2031. Ia menjelaskan pengerjaan fase 1 diperkirakan akan lebih lambat dikarenakan kondisi bawah tanah yang berbatu dan keras. Berbeda dengan fase 2 yang bisa lebih cepat karena kondisi tanah kapur atau aluvial yang lebih memudahkan saat proses pengeboran. Guna menjaga momentum harapan masyarakat Bali yang tinggi terhadap solusi kemacetan yang parah dan sudah di atas toleransi, pihak terkait akan mendatangkan 10 tunnel boring mesin untuk proyek ini yang sepenuhnya dibiayai oleh PT BIP sebagai partner investor.
Ia juga menegaskan proyek MRT Bali mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Trihita Karana, yaitu menjaga keseimbangan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan alam. Dalam mewujudkan komitmen ini, Bali Urban Survey akan menggunakan konstruksi infrastruktur bawah tanah yang dinilai paling sesuai dengan kondisi geografis dan budaya Bali, serta menjaga keasrian lingkungan. Sehubungan dengan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi gangguan pada sumur pipa bor air tanah akibat pelaksanaan proyek ini, khususnya pada ruang bawah tanah, Managing Direktur PT SPDC Pasek Senjaya menegaskan akan bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM. Kapasitas sistem penyediaan air minum kepada rumah-rumah di sekitar jalur pembangunan Bali Urban Survey ini akan ditingkatkan. Selain itu, dilakukan perluasan jaringan pipa primer serta sekunder serta bersamaan dengan pembangunan terowongan. Langkah ini akan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses air bersih, membantu mencegah penurunan muka air tanah dan pencemaran. Upaya ini juga akan mencegah potensi kebocoran distribusi pipa air bersih sehingga distribusi menjadi lebih efisien dan optimal. Pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengaku was-was merealisasikan wacana pembangunan proyek LRT Bali Urban Survey sejak tahap investasi hingga tahap pengerjaan. Pengerjaan proyek LRT Bali Urban Survey akhirnya resmi dimulai pada Rabu 4 September 2024 dengan dilakukannya groundbreaking. Alat pengeborannya atau tunnel boring mesin akan datang bulan April 2025 mendatang. Pada bulan April nanti ada 8 tunnel yang sudah dipesan. Satu tunnel 1 triliun lebih harganya. Jika nanti ada 10 bisa dihitung sendiri harganya berapa. Mahendra Jaya membantah was-was karena khawatir proyek ini bakal mangkrak dan rugi. Presiden Jokowi sebelumnya mengingatkan potensi kerugian membangun moda transportasi seperti MRT, LRT, dan kereta cepat karena membutuhkan biaya operasional besar. Apalagi pembangunan proyek ini menggunakan skema sistem Bali Private Funded atau 100% pembiayaan ditanggung oleh swasta, tanpa menggunakan APBD atau APBN atau jaminan keuangan negara. Bali menjadi daerah pertama yang menggunakan skema ini untuk membangun proyek nilai yang mencapai triliunan rupiah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.